Shalom semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau ada merasa luar biasa, mari bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih pagi ini bersyukur untuk setiap kami yang diberkati Tuhan. Hidup kami hari ini ada bukti dari kasih Tuhan yang boleh kami terima. Dan pagi ini kami juga bersyukur atas waktu di mana kami diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau sepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Kristus. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dari tempat ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Mari kita bersambut Tuhan kita dengan sukacita yang meriah bagi Tuhan. Sanggup ku berikan
Raja kita yang besar, lambaikan tangannya tinggi di hadapan Tuhan. Sorakan puji bagi Tuhan. Hey, hey, hey. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Hey, hey, hey. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Dia apa? Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datang. Yes. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Membentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay. Tuhan Raja Maha Besar. Yeay. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi. Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menikmati pujian ini. Lebih sungguh di hadapan Tuhan kita. Dia satu-satunya Raja kita. Hey! Woo! Taruhkan di hadapan Tuhan. Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Amin. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kata siapa Tuhan? Tuhan Raja Maha Besar. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dilayakan dan dipujikan. Glory bagimu Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Dia yang menciptakan segalanya. Dan Dia ingin kita mengalaminya pada pagi hari ini.
menjadikan kita berharga. Saat ini kita mau beri yang terbaik bagi Dia. Terima kasih untuk pengakuan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara sama-sama depan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apa Kau balas Tuhan, selain puji dan kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan. Amin, itu yang Tuhan sediakan. Yes, imani dengan hadapan Tuhan. Serukan sama-sama di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Kita biji matanya. Biji matanya. Serukan sama-sama di hadapan Tuhan dalam iman kita.
Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami sebagai biji mata-Mu, pribadi yang berharga, pribadi yang luar biasa di mata-Mu Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang besar, anugerah yang tidak ternilai Tuhan, yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan. Bapak saat ini Tuhan, bawa kami untuk kami boleh mengerti akan isi hati-Mu, buat kami mengerti, buat kami paham, buat kami menjadi pribadi yang akan menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Nyalakan hamba-Mu secara khusus Tuhan, memberikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kesempatan, buat keadaan yang kami boleh nikmati. Buat hari ini kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan kabar baik bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Bible is our mission, connect with God and make disciple. Haleluya. Saya udah kembali, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sesuai dengan tema kita dalam bulan ini, minggu kemarin kita boleh membahas dalam tema kita mulai minggu kemarin, the next person ya. Jadi di dalam tema ini kita melihat bahwa ada pribadi-pribadi yang tercetak, ada pribadi-pribadi yang dimentori yang akhirnya bisa memunculkan satu potensi yang luar biasa. Dalam bulan ini kita diajar untuk hal ini. Pastor Iwan sudah mengajarkan kita di mana kita berharga, kita punya satu potensi dalam diri kita, di mana kita perlu memunculkan, kita perlu mewujudkan, menunjukkan potensi kita ini. Dan di sini melanjutkan dari pemberitaan firman pada minggu kemarin, tentunya kita perlu seimbang, kita perlu ada hal yang perlu diperlengkapi ketika kita sudah menyadari bahwa kita punya potensi. Dan Pastor Iwan katakan mampu dan mau. Dan kita mau untuk menunjukkan potensi kita. Ada satu hal lagi yang akan kita lihat di sini. Bukan hanya mampu dan mau, tapi ada satu lagi di sini yang kita akan melihat bersama-sama. Kalau kita melihat next, di mana berbicara tentang Barnabas. Barnabas adalah, ini kita akan melihat antara Barnabas dengan Paulus. Paulus ini bisa melayani kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Paulus dalam perjalanan misi pertama, kedua, dan selanjutnya. Dia adalah pribadi yang memiliki satu potensi yang luar biasa. Di awal pelayanan Paulus, sebelum dia bisa melayani yang begitu luar biasa seperti itu, di awal pelayanannya ada satu pribadi yang namanya Barnabas. Minggu kemarin Pastor Iwan sudah membahasnya, Barnabas adalah orang yang baik. Di sini kita akan menyoroti antara Barnabas dan Paulus. Barnabas adalah orang pertama yang menerima Saulus. Di mana Saulus dulu menganiaya jemaat, banyak murid-murid yang ketakutan kalau ada Saulus. Mereka ketakutan, jangan-jangan nanti aku dianiaya oleh Saulus. Ada satu was-was yang muncul. Tetapi Barnabas, ini orang pertama yang menerima Paulus. Dia percaya bahwa Saulus
sudah bertobat. Dan Barnabas menjadi mentor bagi Paulus di awal pelayanannya. Di mana Paulus di awal pelayanannya, Barnabas mementori. Di mana Barnabas menjemput Paulus untuk diajak pelayanan bersama-sama di dalam perjalanan misi ini. Bukan hanya itu saja, bukan hanya Barnabas orang pertama yang menerima Paulus apa adanya. Bukan hanya Barnabas orang yang mementori Paulus, tetapi Barnabas juga orang yang bersama-sama dengan Paulus melayani. Dimanapun Paulus berada, Barnabas pada waktu itu di awal pelayanannya, Barnabas mengikuti Paulus. Ada satu pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Singkat cerita, Paulus menjadi pribadi yang luar biasa. Paulus menjadi pribadi yang bisa memunculkan potensi terbaiknya, perform terbaiknya, bisa muncul semuanya di dalam perjalanan kehidupan Paulus. Dan kita bisa melihat di sini pada waktu Paulus bisa menunjukkan potensi yang terbaiknya ini, ada satu yang terjadi antara Paulus dengan Barnabas. Kalau kita melihat di sini, next, Barnabas pernah dikritik Paulus, ya, berlaku munafik. Itu pernah dilontarkan oleh Paulus karena dan juga di sini Paulus pernah berpisah dengan Barnabas karena membicarakan tentang Markus pada waktu itu beda pendapat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Barnabas berkarya di awal pelayanannya Paulus, membawa Paulus bukan untuk menjadi seperti dirinya. Tetapi Barnabas membawa Paulus untuk Paulus menjadi seperti Yesus. Makanya pada waktu itu bukan follow me tapi follow Jesus. Itu yang Barnabas terapkan di dalam kehidupan Paulus. Sehingga ini semua bisa terjadi di mana Paulus tidak sungkan-sungkan sama Barnabas kalau ada satu perbedaan pendapat karena memang fokusnya kepada pribadi Yesus. Dan di sini Paulus mulai menjadi pribadi yang luar biasa, potensinya secara maksimal, potensi terbaiknya sudah bisa muncul semuanya di situ. Itu yang terjadi atas Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Paulus sudah bisa memunculkan potensi terbaiknya ini, ada satu pengertian yang Paulus miliki yang luar biasa, yang banyak orang-orang, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak orang yang melayani, banyak hamba-hamba Tuhan yang melupakan ini, sehingga mereka akan mudah sekali untuk terjatuh. Tetapi berbeda dengan Paulus. Di dalam satu performa terbaiknya, potensi terbaiknya ini yang terus meningkat, terus bertumbuh. Dia masih membawa satu prinsip yang luar biasa yang tidak pernah dia tinggalkan. Dan untuk membahas prinsip ini, makanya tema kita dalam minggu ini adalah next, bukan manusia super. Bukan manusia super. Berbicara tentang manusia super, di mana super ini berbicara mengenai sesuatu yang lebih, sesuatu yang kelihatan lebih menarik dari yang lainnya. Super berbicara tentang kekuatan yang melebihi rata-rata, benar-benar sesuatu yang lebih di sini. Super bisa berbicara tentang ketidakterbatasan, di mana kalau orang itu
bisanya hanya bisa berjalan, tetapi kalau kita pernah melihat Superman, bukan hanya berjalan tetapi Superman bisa terbang. Ya, bukan hanya berjalan, terbang. Ketika ditembak peluru, kita bolong gitu ya. Tetapi Superman tetap kebal, tetap kuat. Masih banyak hal lainnya ketika berbicara tentang super ini, di mana hal-hal yang di luar kemampuan manusia yang normal itu terjadi atas orang yang dijuluki manusia super. Tetapi di sini Paulus mau mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu, jemaat di Filipi, dan saat ini kepada kita bahwa kita perlu tahu bahwa kita bukan manusia super. Setuju dengan saya? Kita bukan manusia super. Ya, jangan-jangan di sini ada Superman yang saya mau lihat dulu, ada Superman enggak di sini ya. Kita semua bukan manusia super. Dan di sini Paulus mengisahkan tentang bukan manusia super. Kalau di dalam Olimpiade ada istilah Citius, Altius, Fortius. Ya, ini berbicara tentang di mana menjadi lebih cepat, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tinggi. Ini yang dunia buat, ini yang dunia gambarkan tentang manusia super ini, seolah-olah bernyanyi bahwa kamu adalah manusia super. Ya, di mana kamu perlu lebih cepat, lebih kuat, lebih tinggi. Itu yang dunia terus soundingkan, dunia yang terus menerus isi di dalam kehidupan orang-orang. Di mana ini pencapaian yang terbaik yang perlu diraih. Dalam arti kata, dunia mau membawa kita untuk kita menjadi manusia super yang tertinggi, yang tercepat, yang terkuat. Dunia menggambarkan dan mengarahkan kita kepada hal yang seperti itu. Tetapi kita mau melihat apa sih yang dipikirkan oleh Paulus ketika Paulus mencapai satu potensi yang tertinggi, potensi yang luar biasa yang Paulus terima, apa yang dipikirkan oleh Paulus. Dan Paulus menuliskan pada jemaat di Filipi yang pada waktu itu mengalami satu kondisi yang perpecahan. Karena merasa satu dengan yang lainnya ada yang lebih tinggi, lebih bagus dengan yang lainnya. Paulus mengisahkan, menuliskan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Dan dia memberikan satu teladan, ini loh pribadi yang perlu kamu contoh. Ketika engkau dalam posisi di mana potensimu sebagai potensi yang luar biasa. Ini loh. Sama-sama kita akan melihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus mau menjelaskan hendaknya dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat diajak untuk jangan berjalan dengan pikiranmu sendiri, jangan berjalan dengan pikiran dunia, jangan berjalan dengan moto-moto dunia. Hendaklah hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah pikiran dan perasaan yang bagaimana yang Yesus gambarkan, yang Yesus wujudkan, yang Yesus sudah alami kepada dunia. Yang pertama adalah next. Yesus merendahkan dirinya. Paulus mau mengingatkan pada para pelayan Tuhan
pada jemaat pada waktu itu di Filipi, dan saat ini kepada kita semua ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan di berbagai macam departemen yang ada satu hal yang kita jangan lupa. Mencapai potensi boleh ya, memberikan performa yang terbaik boleh, silahkan. Tetapi jangan lupa ini di mana Paulus mau mengingatkan untuk merendahkan diri. Ini yang terkadang banyak orang-orang yang lupa ketika sudah dalam potensi yang tertinggi, dalam kondisi yang tertinggi, mulai orang melupakan hal ini, yaitu merendahkan dirinya. Next, di sini kita bisa melihat satu pribadi di mana Paulus menggambarkan tentang kemanusiaan Yesus. Ketika Yesus berada di dunia, di bumi ini, apa yang dilakukan, ini Paulus menggambarkan. Next, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di mana di sini Paulus mau menggambarkan dalam kemanusiaan Yesus yang seharusnya Yesus itu punya banyak hal di situ, kuasa dan yang lain sebagainya, tetapi itu tidak dipakai. Ya. Bukannya kuasa Yesus itu tidak lagi atau bagaimana? Ya ini paham kenosis ya, yang menyesatkan banyak orang, pengajaran-pengajaran yang sesat tentang kenosis ini. Tetapi Yesus di sini gambarannya Paulus menggambarkan Yesus dalam kemanusiaannya ini, di mana Yesus membatasi dirinya, ada satu keterbatasan. Ya. Tapi bukan keterbatasan yang diajarkan oleh kenosis ya, tetapi ini menurut Paulus di dalam kemanusiaannya Yesus. Di mana sesuatu yang sebenarnya Yesus bisa untuk sebagai super yang dengan kuasanya dia bisa menjadikan dia tidak disalibkan. Orang yang akan menangkap dia bisa dengan kuasanya seketika bisa langsung semburat atau bagaimana. Tetapi Yesus membatasi, walaupun bisa ya, dia membatasi untuk tidak melakukan itu di dalam kemanusiaannya. Tujuannya apa? Paulus mau menyentuh ini, mau melihat ini sebagai satu pengajaran bahwa manusia ini sebenarnya terbatas. Ya, manusia ini bukan manusia super, tetapi manusia ini ada satu keterbatasan di mana ada hal-hal yang membatasi dia. Ini adalah kondisi manusia. Dan Yesus memberikan satu contoh ya. Di dalam kondisinya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Next, kalau kita melihat di sini, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Yesus melayani di muka bumi ini, dia merendahkan diri. Gambarannya seperti apa sih? Kita bisa melihat di sini. Next. Ia akan diolok-olok, diludahi, dicambuk dan dibunuh. Tetapi sudah 3 hari ia akan bangkit. Kita bisa menggambarkan raja di atas segala raja yang kita nyanyikan tadi. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Dia memberikan satu contoh di sini. Ia diolok-olok. Ia diludahi, dicambuk dan dibunuh. Di mana Yesus mau merendahkan dirinya sampai seperti itu. Diolok-olok, diludahi, dicambuk,
dibunuh. Satu prinsip, satu keadaan yang luar biasa sebagai hamba menyadari di mana Yesus mau melakukan ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini? Ketika saudara mungkin mengalami olok-olok mungkin. Ada yang mencibir, mengkritik. Ada yang merendahkan mungkin. Di sini Yesus mengalami hal yang seperti ini. Di mana Yesus mengajarkan untuk merendahkan dirinya. Menerima hal-hal yang seperti ini. Dalam Yohanes 13 masih ingat ceritanya pada waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Yesus juga mau mengajarkan di situ bahwa bagaimana kita melayani, merendahkan diri kita. Yesus guru, rabi, tetapi dia membasuh murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus mengajarkan di sini tentang kerendahan hati di sini, merendahkan dirinya di mana dia membasuh murid-muridnya. Dan Yesus mengajarkan kalau aku bisa, kamu juga harus bisa. Next. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Di sini Yesus mau mengingatkan kepada kita. Yesus adalah pribadi yang rendah, merendahkan dirinya, mau diproses. Dia mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Banyak para pelayan-pelayan Tuhan yang terkadang tidak menyadari akan hal ini. Ketika pastor mengajak untuk ayo melayani, ketika departemen mulai memunculkan satu lowongan, ayo melayani di departemen kita, di Praise and Worship, di ASER, multimedia, iKid, youth, semua terlibat dalam pelayanan. Itu sesuatu yang sangat bagus sekali, tetapi Paulus mau mengingatkan kepada kita, jangan lupa untuk merendahkan diri. Ya. Jadi ketika saudara berada untuk melayani, saudara tidak lebih tinggi dari yang lainnya. Ya, saudara tidak menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Ya. Kalau aku sudah melayani, aku berbeda dengan yang lainnya. Aku lebih rohani mungkin dari yang lainnya. Tidak akan seperti itu. Tetapi di dalam diri kita melayani. Kita mau melayani bahwa aku berada di sini untuk melayani. Itu semua karena Tuhan. Ketika aku melayani, aku memberikan yang terbaik. Itu karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik terlebih dahulu dalam kehidupan saya. Bukan karena saya, tetapi semua karena Tuhan. Dan sini Paulus mau mengingatkan ini. Next, bukan hanya merendahkan dirinya, tapi taat sampai mati. Ayat yang ke-8 tadi dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan mati di tempat tidur yang empuk ya, mati di kayu salib. Dan Yesus katakan next, sudah selesai. Ya. Di mana ketaatan Yesus mau mengajarkan bahwa di sini
Yesus sudah melakukan bagiannya dalam melayani pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan seisi dunia sampai selesai. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang melayani di awal-awal semangat, tetapi karena kehidupan, karena pacar, ya anak-anak muda, mulai yang dulunya semangat, dulu melayani dengan semangat, praise and worship, tapi karena pacar terus menikah, akhirnya malah surut, ya, surut ya. Tapi di sini Yesus mau mengajarkan di mana merendahkan diri dan taat sampai mati. Sampai kita mengakhiri satu pertandingan-pertandingan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan untuk melayani, tentunya banyak tantangan yang akan kita hadapi. Berbeda kalau kita memang, aku ke gereja, pokoknya tujuan saya hanya untuk duduk, diam dan mendengarkan saja. Tidak mau yang lainnya, tidak mau melayani. Tapi kalau saudara mulai mengerti dan saudara mau terlibat di dalam pelayanan, akan ada hal-hal yang membuat kita ini akan nanti kok gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Kok enggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan ya, itu semua akan bisa terjadi. Tetapi di sini Paulus mau menyoroti Yesus di sini, di mana Yesus mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Diperlukan satu ketaatan di dalam kehidupan kita. Diperlukan hati yang mau dibentuk, mau diproses, mau dimentori. Ini Yesus mau ajarkan kepada kita. Ya, di mana ketika kita mulai melayani ini, bukan hanya potensi yang akan muncul, tetapi sesuai dengan tema kita di tahun ini apa? Live in character. Karakter kita juga terbentuk, melayani dengan potensi dan karakter. Potensi yang baik, karakter yang baik. Ini yang Yesus mau ajarkan di dalam kehidupan kita, di mana itu paket komplit yang harus dimiliki oleh para pelayan Tuhan. Oke, setuju semua? Ya, bukan hanya melayani, tapi memiliki satu karakter yang baik. Aku ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Aku tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada untuk melayani. Waktunya apa? Latihan, waktunya melayani, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sini memiliki karakter yang baik, karakter yang mau dibentuk. Di sini ada beberapa departemen-departemen yang ada, HOD yang ada. Bagi yang melayani, yang rindu untuk melayani bisa untuk mendaftarkan diri pada HOD yang ada. Tetapi ketika HOD yang ada memulai memberikan satu aturan-aturan, memberikan satu hal-hal untuk mengarahkan kepada ketertiban yang ada, ikuti prosesnya. Itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Ya, siap semua? Melayani dengan potensi dan karakter. Saudara, ketika kita melayani dengan potensi dan karakter ini, ya, potensi sudah kita punyai, kita memiliki karakter yang baik. Lihat Yesus. Katakan di sini, next, apa dampaknya? Kadang orang berpikir, aku dengan potensi saja nanti akan bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang akan percaya dengan apa yang aku lakukan. Tapi di sini Yesus mau mengingatkan dengan melayani dengan potensi dan karakter ini membawa dampak yang luar biasa. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di mana Yesus dengan merendahkan diri dan taat sampai mati ini, Allah sangat meninggikan
Dia. Ini yang pertama. Dimana ketika kita mau diproses memiliki potensi dan kita memiliki karakter yang baik, Tuhan sangat disukakan. Tuhan sangat senang dengan kita. Apa yang kita lakukan itu Tuhan senang ya. Jadi apa yang kita lakukan terus melayani. Itu Tuhan senang. Tetapi berbeda dengan kalau kita fokus kita hanya ke potensi saja. Tetapi ada satu karakter yang kita harus memiliki, karakter yang baik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengatakan kepada nama di atas segala nama. Next. Supaya dalam nama Yesus bertekul lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan melayani yang seperti ini dikatakan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah bumi. Bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ini akan terjadi ketika seseorang melayani dengan sikap hati yang seperti ini, maka kita akan menjadi pribadi yang akan memunculkan jiwa-jiwa yang baru. Dengan keberadaan kita ada orang-orang yang diselamatkan. Dengan keberadaan kita ada orang-orang yang mau untuk datang kepada Tuhan, yang mau untuk melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan memiliki satu kerendahan hati dan taat. Ini yang perlu kita miliki. Ya, biarlah perenungan kita, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kita, yuk kita mau melayani karena kita punya potensi, ya, mau. Yuk, karena apa? Kita punya potensi, kita mampu. Tetapi yang terakhir, jangan lupa mampu, next. Mampu, mau dan apa? Menurut. Menurut ini istilahnya kita mau diproses, kita mau dibentuk menurut, ya, memiliki karakter yang baik, merendahkan hati kita untuk kita diproses di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Mampu, mau, dan satu lagi adalah menurut. Bila ini boleh menjadi satu hal yang baik dalam kehidupan kita, dalam tema kita, the next person ini, kita bisa menciptakan banyak orang-orang yang melayani Tuhan dengan potensi dan karakter ini. Mampu, mau, dan menurut. Mari saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Pujian boleh dinyanyikan. Saudara, kita bukanlah manusia super. Kita memiliki satu keterbatasan di dalam kehidupan kita. Kita mau menyadari bahwa kita adalah umat yang terbatas. Dan dalam keterbatasan kita ini kita diajarkan untuk kita merendahkan hati kita. Untuk kita taat sampai mati. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Dia pribadi yang tidak terbatas. Dia akan memampukan kita. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia saat ini. Berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Ku sadari
dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Sama-sama kita mau sembah Dia. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Kita kepujian ini sekali lagi. Saat ku berdiam, ku bersyukur buat anugerah-Mu. Kini ku sadari semua dosaku telah diampuni. Saat ku renungkan kebaikan-Mu dalam hidupku, kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu. Dan ku menyembah-Mu Tuhan, dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Dan ku menyembah-Mu, ku mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bawa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya kita mau untuk menunjukkan kemampuan kita, tetapi ada satu lagi, dan itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Di mana kita mau menurut, kita mau memiliki satu karakter yang baik. Melayani dengan karakter yang baik sebagai penurut. Mau diproses, mau dibentuk, mau merendahkan dirinya dan taat. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, Kau melihat hati-hati setiap umat-Mu pada pagi hari ini.
hati yang rindu untuk melayani pekerjaan, hati yang rindu untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Segala problema yang terjadi atas kehidupan jemaat, atas para pelayan Tuhan-Mu Tuhan, tantangan yang mereka hadapi saat ini, permasalahan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu untuk mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka Tuhan. Terlebih tetap bawa mereka untuk memiliki karakter yang baik di dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Satu sikap hati yang baik, sikap hati yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya dalam mereka melayani, Engkau boleh disukakan. Engkau boleh disenangkan dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan, ini kami, ini umat-Mu Tuhan. Dalam proses yang kami hadapi, kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Dalam proses yang kami hadapi, Roh Kudus Kau berkarya atas kami. Memampukan setiap kami. Untuk kami boleh melewati setiap proses yang kami hadapi. Kami tetap setia sampai akhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk melayani pekerjaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Andreas untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami semuanya diberkati. Mari saudara, kita terus di dalam semangat dan sukacita. Kita tidak hanya berhenti di dalam mendengar saja, tetapi biarlah Tuhan memampukan setiap kita untuk kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Melalui kehidupan kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Pastor, Tuhan memberkati pastor, keluarga pekerjaan, pelayanan semakin diberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom buat semua jemaat yang saat ini beribadah secara onsite maupun jemaat yang beribadah secara online. Selamat datang, selamat ibadah Super Sunday pagi ini. Kami sangat senang bisa melayani Anda. Saudara yang beribadah secara online, silahkan untuk like dan juga subscribe, juga share supaya channel YouTube kami bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Dan ditunggu kedatangannya minggu depan bersama-sama dengan kami untuk beribadah secara onsite di tempat ini. Baik saudara, seperti biasa amplop persembahan sudah tersedia di kursi. Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan nanti bisa diberikan pada saat pulang. Kotak persembahan sudah tersedia di depan pintu. Dan nanti pada saat pulang boleh mengikuti arah nasar supaya tidak terjadi kerumunan. Baik saudara, kita akan saksikan good news sebentar untuk agenda seminggu ke depan. Jangan lupa untuk tetap pakai masker karena masker saya melindungi saudara dan masker saudara melindungi saya. Dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Tentu luar biasa bukan? Saya yakin kabar Anda pasti luar biasa. Mari kita saksikan good news untuk sepekan ke depan. Let's go!
Anda sudah menyaksikan Good News. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Happy Sunday and God bless you. Bye. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Puji Tuhan, Bu Mila ternyata punya bakat terpendam ya. Keyboard ya, puji Tuhan. Nanti jam 11 ada youth gabungan ya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki putra-putra ya bisa yuk support acara ini. Kita ada youth gabungan bersama dengan FGF Gading. Sama-sama nanti diarahkan anak-anak kita untuk kita mau melihat mereka bisa bersuka cita bersama-sama. Ya puji Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita mau angkat tangan kita. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang diberitakan hari ini dan kau melakukannya, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, kau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Diberkatilah engkau, berkatilah anakmu, cucumu, keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Turunlah kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Pulang, berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia, hey! Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, bawa keselamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, hey! Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar,